mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, cintailah tempat sujud kita kepada, yaitu Indonesia. Cinta Indonesia? Melempem. Isi kepada diri. Sing semangat atuh. Cinta Indonesia? Asal mendoakan Indonesia? Iraha. Nih, kalau kita mencintai Indonesia, dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Surat apa Pak? Ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amin warzuq ahlahu minas samarat. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan kepada penduduknya rizki dari beraneka ragam tumbuhan. Kata Al-Imam Thahir Ibnu Asyur, saya sengaja mengutip Al-Quran dengan tafsirnya Pak, karena ada guru saya, ketua MUI, untuk menunjukkan kualitas saya. Kata Imam Thahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, ini tafsir keren. Beliau itu Al-Ghazalinya era modern dari Maroko. Tafsirnya itu 30 jilid besar. Kata beliau, doa ini masyhur dari Nabiullah Ibrahim, tapi sejatinya inilah doa setiap para nabi untuk tanah air. Tidak ada satu orang nabi pun, kata beliau, yang tidak mencintai tanah air. Seluruh para nabi mencintai tanah air. Buktinya mana? Seluruh para nabi mendoakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan tanah airnya, wujud cinta mereka terhadap tanah air. Jadi kalau kita mencintai Indonesia, sebutlah Indonesia dalam untayan doa-doa kita. Bagaimana urutannya? Seperti yang dicontohkan oleh Ibrahim, baladan aminah dulu, mohonkan negara aman, baru warzuq ahlahu minas samarat, minta rezeki kepada Allah. Di Sumedang balik, ayo Allahumma rzuqna, terus memohon rezeki kepada Allah. Tapi keamanan bangsa, keamanan Sumedang belum pernah kita mohon. Pada secara logika, bagaimana kita bisa memperoleh rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah kalau negaranya tidak aman Pak? Keamanan negara adalah modal utama untuk meraih semua cita-cita. Dengan negara aman, ibadah nyaman Pak. Betul kan? Tahun 2019 awal, saya mengikuti seminar internasional di Nanyang University di Singapura. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syafi'iyah dari Damaskus, Syria. Setelah selesai seminar, saya soal sama beliau, ngobrol lah. Dari mana? Nabi di Indonesia Pak. Kata beliau sambil menumpuk pundak saya, bersyukurlah kau menjadi bangsa Indonesia, karena kalian hidup di negara yang aman, sehingga kalian bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Suriah, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan entah harus di mana kami temukan. Jangankan untuk pengajian sampai malam begini, kata beliau, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was. Karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah kami. Ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid kami. Jangan Pak, di negara-negara muslim yang sedang berkonflik, di Syria, di Yaman, di Palestina, balik pengawasan dugi kaki itu sesama, balik Jumatan wae sihir bisi ayat teror karena negaranya tidak aman. Di Indonesia alhamdulillah Pak Bupati, saking amannya menuju Jumatan tiasa pulang. Alhamdulillah. Jadi di Syria, di Palestina bade ngawas dugi kaum ya PHS yang betul aman Pak. Di Indonesia mah bakatku aman, menuju pengawasan biasa. Alhamdulillah. Memawi anu tunu anu nunutan mah belajar. Makanya mari sama-sama kita rawat, kita jaga ketenangan ketentraman bangsa yang kita cintai, karena keamanan negara adalah modal utama meraih semua
negara aman ibadah nyaman, dengan negara aman bisnis nyaman, dengan negara aman belajar nyaman, dengan negara aman konser pun aman ya teori saya. Jadi kuncinya adalah bahwa amin, negara yang aman dulu, baru kita mohonkan isi yang berlimpah kepada Allah. Ini yang pertama, contoh nasionalisme. Nah, kalau kita mencintai tanah air, doakan Indonesia apa? Aman dulu. Tapi kita punya satu prinsip, doa harus diikhtiarkan, ikhtiar harus didoakan. Ya, doa itu harus diikhtiarkan. Bohong orang yang siang malam berdoa, tangannya menengadah kepada Allah, tapi kakinya enggan melangkah mengejar doa itu. Bohong itu, Pak. Dan sombong orang yang hanya percaya terhadap kinerjanya, terhadap ikhtiarnya, tanpa sandaran vertikal berupa doa kepada Allah. Jadi doa harus diikhtiarkan, ikhtiar harus didoakan. Saya jadi ingat zaman Orde Baru, Pak. Di zaman Orde Baru itu, sebelum saya mengenal Teh Rosa ya, ada seorang menteri idola saya, Pak. Beliau itu paling pandai membolak-balikan kaca. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan. Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Tapi Pak Rektor, kadang saya berpikir, bagaimana kalau beliau ceramahnya di Garut? Kan Cirias Garut kan adu domba, domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Jadi kalau kita memohon agar Indonesia aman, maka ucapan kita, perilaku kita, status kita di media sosial harus mengarah kepada ketenangan, ketentraman, keamanan bangsa yang kita cintai. Jangan sebaliknya, kita memohon kepada Allah agar Indonesia aman, tapi di medsos provokatif, di medsos menyebar berita bohong, hoax itu, hoax, bahaya Pak, hoax itu. Makanya kita dari kecil dicarek kusepuran, jangan ulah hoax. Harusnya bahaya lagi. Bu, gini, hoax itu bahaya, hoax itu bahaya. Pak Kapolres, Nabi Adam nih diusir oleh Allah dari surga itu gara-gara hoax. Nabi Adam serius kan, di dalam Al-Quran itu diceritakan Nabi Adam sedang santai dengan istri tercinta Hawa di surga. Datang iblis, Pak. Sehat kan? Kan seniornya. Di dalam tafsir Sawi itu disampaikan iblis Allah ciptakan di surga itu 500 tahun lebih dulu daripada Adam. Ini senior nih. Siap senior? Menawi ayah arahan atau ahun. Nah, pamit Pak Bupati mas ane sungkul arahan, tapi arahan. Iblis mulai membuat narasi. Dia tahu dari pojok sana ada, oh yang kita kodim ya. Di sana itu ada pohon yang besar, oh ya, itu namanya Sajaratul Khuld. Itu kan dialog iblis dalam Al-Quran itu. Sajaratul Khuld, pohon keabadian. Kalau kau makan buahnya dan kau akan kekal di dalam surga. Anda nggak percaya? Makanya senior, iya senior, ayo senior, Nabi Adam itu Pak bukan percaya sama iblis, tapi iblis bilang demi Allah benar dan Adam Pak bukan percaya sama iblis, tapi melihat sumpah yang dipakai oleh iblis demi Allah benar, dan Nabi Adam sedikit pun tidak membayangkan ada makhluk Allah yang berdusta atas nama Allah. Akhirnya kerewak Nabi Adam memakan buah hulbi. Allah murka, Allah usir Adam dari surga. Jadi korban hoak pertama dalam sejarah adalah manusia, adalah Nabiullah Adam alaihis.
dan konten kreator. Penyebar pertama hoax dalam sejarah itu iblis laknatullah alaih. Makanya kalau hari ini ada orang yang kerjanya nyebar provokasi, menebar berita bohong, menebar hoax, jangan-jangan itu pasukannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, salah satunya menebar berita. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah satu menantu Nabi, sahabat terbaik Nabi, harus meregang nyawa di tangan umatnya sendiri, Pak. Gara-gara apa? Hoax itu. Gara-gara hoax Sayyidina Utsman terbunuh itu, Pak. Kan diceritakan nih dalam surah Nabawiyah itu. Di masa akhir pemerintahan Sayyidina Utsman, Pak, terjadi gonjang-ganjing politik, Pak. Akhirnya dari Damaskus ada mahasiswa putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Itu band dari Universitas Damaskus, Pak. Namanya Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar As-Siddiq, memimpin masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke ibu kota, ke Madinah. Bertemulah dengan khalifah. Sok jangan yang naon suruh saya di Utsman lah ngobrol dah digoreng di baso. Clear, Pak. Selesai, pulanglah korlapnya Abdullah bin Abu Bakar itu membawa pasukan, membawa masyarakat pulang ke Damaskus. Di tengah jalan, Pak, ada yang nyebar di grup WA, Pak, bahwa Khalifah Utsman bin Affan itu telah menyuruh gubernur Damaskus instruksi kalau Abdullah bin Abu Bakar datang ke Damaskus, tindak tegas semuanya. Emosi Abdullah bin Abu Bakar itu, cenah dia geus damai geus clear, ya teh kumaha. Wah, aku bilang gitu, pulang lagi, Pak, ke Madinah. Di tengah jalan ada lele. Tahu lele? Yang suka hidup di air keruh, Pak. Tahu? Provokator itu, Pak. Penyusup itu, Pak. Lempar batu, sembunyi bati, Pak. Provokator itu memang begitu, Pak. Dia lempar batu, sembunyi bati, karena masih ada yang bayar, Pak. Sampai ke Madinah, Pak, gonjlang-ganjing isu bahwa Khalifah telah mengingkari perjanjian, menyuruh gubernur Damaskus untuk menangkap rombongan Abdullah bin Abu Bakar. Chaos mulai terjadi, Pak. Ketegangan mulai terjadi. Ban mulai ada yang dibakar, Pak. Jadi demo kayak itu sahabat-sahabat mahasiswa ya tenang, Pak. Ada dari zaman Khulafaur Rasyidin, Pak. Makanya jangan berhenti berdemo, sahabat-sahabat. Terus ya. Itu dilindungi oleh undang-undang, loh. Betul nggak? Dilindungi undang-undang. Asal jaga ketertiban umum, jaga jangan sampai merusak fasilitas umum. Saya juga dulu tukang demo sampai hari ini, Pak. Demo masak hari ini. Nggak ada. Ini penting, Pak. Kita sampaikan. Sayyidina Utsman sampai terbunuh itu meregang nyawa itu, Pak. Gara-gara isu hoax yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya literasi digital di dalam Islam itu jauh sebelum pemerintah kita menggelorakan program itu. Karena Al-Quran 14 abad yang lalu itu menggariskan ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau kau mendapatkan satu informasi, jangan telan bulat-bulat, punya dulu minimal. Fatabayyanu, klarifikasi dulu, ini benar atau tidak. Kalau informasi itu tidak benar, cukup selesai berita itu di handphone kita. Kalau benar, sudah kita klarifikasi benar informasinya, apa langsung share? Ntar dulu, Nabi memberikan tuntunan min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni ciri keislaman seseorang itu baik, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita share manfaat, kalau manfaat ya kita share, kalau tidak bermanfaat cukup selesai di handphone kita. Jauhan diomongin, deketan di Twitter. Ini penting. Literasi digital itu, kalau umat Islam itu mengikuti pedoman Al-Quran, mengikuti tuntunan Nabi,
Sangat sulit Pak umat Islam terprovokasi ini Pak. Ya, sangat sulit Pak. Makanya mari doa itu kita ikhtiarkan sekarang, dan dari kemarin kita selalu berdoa dari Indonesia aman. Hari ini kita juga mengejar, mengikhtiarkan ketenangan, keamanan bangsa yang kita cintai. Menjaga ketenangan, keamanan bangsa itu bukan hanya kewajiban TNI Polri, tapi kewajiban kita sebagai bangsa, kewajiban kita sebagai umat beriman. Kenapa? Kalau tempat sujud kita terganggu, maka ibadah kita akan terganggu. Maka siapapun yang akan mengganggu tempat sujud kita, wajib kita lawan. Ya, tangan terkepal, maju ke muka. Panitinya masih banyak. Jadi ini penting, karena kita juga sangat mengapresiasi adik-adik mahasiswa, juga mahasiswa. Saya apresiasi mahasiswa. Kritis harus dikritis. Kenapa? Agar tidak ada diktator. Kritis harus, tapi harus etis. Kritis tapi etis. Saya takut orasi. Kita kembali lagi ya kepada sirah nabawi. Yang kedua, yang harus kita contoh dari beliau itu adalah etos kerja. Ini penting. 2 minggu yang lalu ya Pak Bupati, saya bedah buku di sini, meskipun cuma 15 menit saya dikasih jatah waktu itu. Tentang buku agama kerja itu buku bagus Pak Bupati. Teh Rosa harus punya itu Pak. Ya nanti Teh Rosa saya kasih plus tanda tangan saya. Itu cocok Teh Rosa. Nah, kedua yang harus kita contoh itu Pak, mobil khusus yang ini AS-nya. Yang harus kita contoh dari Nabi adalah etos kerjanya. Kita sering mendengar ceramah jenggot Nabi basah dengan air mata ketika taubat, tapi jarang kita mendengar baju Nabi itu basah dengan keringat saat beliau bekerja. Kita selalu mendiskreditkan Nabi hanya di masjid Pak. Nyontoh Nabi teh wuduna, sholatna, puasana, itikafna, sakapun. Tapi jarang kita melihat bagaimana sosok Sayyidina Muhammad di luar itu Pak. Bagaimana beliau menjadi pemimpin terbaik. Makanya di kesempatan ini kita akan mengkaji sepintas sirah nabawiyah dalam sisi itu. Bagaimana kita meneladani Nabi dalam etos kerjanya. Karena saya itu sudah sering digojloki oleh saudara-saudara di lintas iman. Umat Islam itu tepat waktunya paling cuma pas buka puasa. Ayat ngamuk, uang tidak. Jadi urang mah tepat waktu nanti hanya buka sesana mah ya. Pengalaman bapak-bapak. Nah, kita mulai ngaji. Itu baru mukadimah. Kita sekarang mulai ngaji. Protokol kalau waktunya sudah habis tolong diingatkan. Saya itu kalau sudah pegang mic, saya suka lupa waktu. Apalagi ada Teh Rosa. Saya lupa segala-galanya. Yang kedua, kita contoh Sayyidina Muhammad dalam etos kerjanya. Ada yang menarik. Ketika Sayyidina Muhammad usia 6 tahun, kita percepat saja. Beliau yatim piatu, sebatang kara di usia 6 tahun. Lalu beliau dirawat oleh kakek yang sangat mencintai Abdul Muthalib. Namun hanya 2 tahun Sayyidina Muhammad mendapat curahan kasih sayang sang kakek. Allah pun ambil sang kakek dari kehidupan beliau. Kembali di usia 8 tahun Sayyidina Muhammad SAW sebatang kara. Lalu hadirlah sang paman yang sangat mencintainya lebih dari anaknya sendiri bernama Abu Thalib. Tapi sayang Pak, Abu Thalib itu tidak seperti abu-abu yang lain. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Ria Bakri. Sama balik abu-abu yang Abu Thalib ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, meskipun sangat mencintai Sayyiduna, tapi ekonominya pas-pasan Pak, anaknya banyak. Lalu datang Sayyiduna Muhammad di rumah Abu Thalib, otomatis beban ekonomi Abu Thalib bertambah. Makanya Fatimah binti Asad, istri dari Abu Thalib, pernah berkata begini. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad ya di dalam Tabaqat. Fatimah binti Asad bilang begini, ketika Muhammad datang di rumah kami,
tak henti-hentinya dia merengek memintakan pekerjaan kepada. Lalu aku sampaikan kepada Abu Thalib bahwa Muhammad sang yatim ini memohon pekerjaan. Lalu dipanggil oleh Abu Thalib, jangan sok sana jangan manggil urang ke ayah, jangan sekalian kuota sama ayah. Tapi Sayyidina Muhammad terus ingin dicarikan pekerjaan. Kata Abu Thalib, kenapa kok kekeh ingin dicarikan pekerjaan? Kata Sayyidina Muhammad, agar aku tidak menjadi beban bagi paman. Terbayang gak? Anak usia 8 tahun sudah malu untuk menjadi beban bagi orang lain. Akhirnya Abu Thalib mencarikan, setelah koordinasi dengan Bajnas mungkin mencarikan konglomerat yang berkenan untuk mempekerjakan sang yatim yang berusia 9 tahun bernama Muhammad bin Abdullah menggembalakan kambing. Makanya dalam Sahih Bukhari Nabi bilang, tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali pernah menggembalakan kambing. Nabi ditanya, apakah anda juga ya Rasul? Kata Nabi, ya, aku menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan bayaran beberapa kirot. Kirot itu receh, tapi meskipun bayarannya receh, Sayyidina Muhammad itu Pak, bayarannya tak seberapa, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Coba Pak, kalau ada satu saja dari ternaknya yang hilang, baik dicuri atau dimakan serigala, dia harus bertanggung jawab kepada yang punya. Gaji itu sabaraha, tapi tanggung jawab luar biasa. Dan Sayyidina Muhammad memberikan teladan kepada kita. Bekerja itu bukan masalah selai, bukan masalah gaji, tapi bagaimana kita memikul amanah itu. Kan biasa di orang di orangnya di Amerika gitu. Dia bekerja sesuai SOP, tanda tangan di atas materai, gajinya segitu. Tapi ketika menapaki pekerjaan itu dia ngedumel Pak. Kenapa? Gajinya murah. Padahal kenapa dulu kau sepakati gajinya segini? Kalau memang kau tidak setuju, dulu jangan masuk dong. Harusnya kan gitu. Ini Sayyidina Muhammad itu bayaran yang tidak seberapa, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Tapi sang yatim bernama Muhammad yang belum balik itu mampu memikul amanah itu sampai selesai. Di usia 12 tahun beliau diajak pertama kali untuk dagang ke Syam, ke luar negeri oleh Abu Thalib. Pulang dari Syam, kita percepat saja, Sayyidina Muhammad punya worldview yang berbeda. Ternyata berjualan itu, berdagang itu lebih menjanjikan daripada berternak, bergembala. Memang jualan itu lebih menjanjikan, termasuk jualan isu itu lebih menjanjikan juga. Lalu Sayyidina Muhammad mengambil jalan perdagangan sebagai karir. Awalnya magang Pak, ajir, pegawai upah. Pegawai upahan Sayyidina Muhammad itu pulang dari Syam itu. Makanya jangan sekali-kali kita merendahkan pegawai upahan, kurir atau honorer atau apa. Nabi kita dulu pernah menginjak posisi itu. Makanya kata Nabi, berikanlah bayaran kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Kata Nabi merasakan bagaimana bekerja, bagaimana tanggung jawab dari atasannya seperti itu. Setelah usia 17-18 tahun kata Ibnu Katsir, Sayyidina Muhammad tidak magang Pak, tapi belajar mandiri, berwirausaha. Kemarin saya sampaikan Sayyidina Muhammad pemuda itu penggerak UMKM Pak. Sayyidina Muhammad pemuda itu, nih kepada mahasiswa, Sayyidina Muhammad pemuda seperti kalian itu penggerak UMKM. Beliau tidak punya modal untuk memulai usaha karena penghasilannya habis untuk membantu keluarga Abu Thalib. Beliau tidak punya barang untuk dijual karena beliau bukan produsen, tapi beliau punya etos kerja yang luar biasa, punya strategi marketing yang keren. Akhirnya beliau datangi pedagang-pedagang kecil di Mekah. Ibu gaduh naon? Iya gaduh tahu Sumedang. Ya sudah dipanggil cara Mama. Pak gaduh naon? Iya sana aya keripik sampo. Ya sudah dipanggil cara Mama. Mang gaduh produk naon teu gaduh saya. Mang gaduh harga diri. Mengalir biasa wae. Fir'aun di Mekah itu ada pemuda namanya Muhammad bin Abdullah, etos kerjanya mantap, strategi bisnisnya keren. Kalau menitipkan
berdagangan sama Muhammad, bayarannya jelas. Kalau menitipkan modal sama Muhammad, bagi hasilnya jelas dan berkembang biak, tentu berkembang biak. Bagaimana malah menitipkan modal, so berkembang. Pokoknya pemuda Muhammad ini terpercaya bahasa Arabnya Al-Amin. Catat Bapak Ibu, gelar Al-Amin disematkan oleh penduduk Makkah kepada Sayyidina Muhammad dari track record bisnis, bukan dari yang lain. Al-Amin itu viral di Makkah, itu ada pemuda Al-Amin. Sampailah video viralnya ke handphone seorang pengusaha sukses dan janda bernama Khadijah. Ketika Khadijah menerima siaran video Muhammad Al-Amin dari grup WA Sedda, belum percaya sih Khadijah. Nah ini mah besok di grup bazar ayo di mana aja. Nah ini mah bazar aja. Puncaknya di grup MUI. Banyak para kiai ini bahwa ini bagus. Akhirnya kata Ibu Kasir, Khadijah tak mampu menahan rasa penasaran terhadap pemuda Muhammad ini. Di usia Sayyidina Muhammad 21 tahun, Khadijah ngajapri Sayyidina Muhammad. Saya resolusi Khadijah. Saya kersain selamat ya teh. Kan 15 tahun lebih tua. Usia 21 tahun, Sayyidina Muhammad dikontrak oleh PT Khadijah Corporation untuk memimpin perdagangan ke Syam pertama kali itu, ke Syria. Terbayang gak Pak? Pemuda 21 tahun sudah memimpin perdagangan luar negeri, region, eksportir 21 tahun. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Muhammad itu bukan ecek-ecek Pak. 21 tahun sudah berdagang internasional. Khadijah itu sudah hitung-hitungan karena pengusaha sukses ini keuntungannya 50 juta. Ini disampaikan oleh Ibu Kasir, Ibu Hisham. Khadijah sudah punya hitung-hitungan. Ini 50 juta keuntungan. Begitu Sayyidina Muhammad pulang Pak, beliau membawa keuntungan lebih dari prediksi Khadijah. Jadi berlipat ganda. Manjanda. Percaya Khadijah enggak bisi modus dalam badis modal bulan kayak jika dua alus kaki kopat ngamain. Ayo pekan kontrak lagi, berangkat ke Yaman pulang sama lagi, berangkat ke Bahrain pulang sama lagi, keempat kali berangkat ke Syam. Khadijah penasaran, ini sudah 3 kali keuntungan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah ini selalu besar. Penasaran, ini marketingnya gimana? Akhirnya Khadijah itu memutus ajudan terpercayanya, kalau Mayor TNI bernama Maisarah, Maisarah, untuk ikut di rombongan dagang Muhammad ini Pak. Tugasnya hanya satu, kau intai bagaimana strategi bisnis Muhammad sehingga keuntungannya besar ini. Jadi catat Ibu Bapak, Maisarah ikut di rombongan Sayyidina Muhammad bukan untuk melihat sisi pribadian dan akhlak Sayyidina Muhammad. Tidak perlu intel untuk melihat pribadi Muhammad. Tosabili hiji sama kakek Al-Amin. Berangkatlah Maisarah. Pulang dari Syam ditanya oleh Khadijah, roh Maisarah berarti panggilannya main Sumedang, ini mah diharap. Bagaimana strategi Muhammad? Ini yang menghentakkan saya Pak Bupati. Saya dari kecil sering mendengar ceramah Ibu Bapak Sayyidina Muhammad itu Al-Amin. Saking jujurnya, saking terpercayanya, datang abadi ke Rasulullah. Tadi itu 10.000 dicara 10.000. Akhirnya ketika saya sudah sadar, ini penistaan terhadap Nabi, menganggap Nabi itu orang bodoh. Tadi itu 10.000 dicara 10.000, lain jualan eta mah baksos warung sawyos eta. Jawaban yang luar biasa itu Pak. Ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi menghentakkan para kiai sekaligus. Jawaban dari Nabi, Bayi Ahmad Yazid, Nabi mah ngajuana mahal, pantas untungnya besar juga, menjualnya
mahal. Kok bisa jualnya mahal tapi laku keras? Ini menunjukkan Sayyidina Muhammad itu bukan pedagang ecek-ecek di usia 24 tahun. Hanya pedagang dengan kualifikasi S3 marketing yang bisa melakukan itu. Jualnya mahal. Tidak ada dari Al-Ma'asum itu, ahli bisnis itu. Hanya orang yang marketingnya luar biasa yang tampil. Harganya mahal tapi laku keras. Kenapa? Harga mahal tapi laku keras. Kata Nabi Sarok, Muhammad itu bukan hanya jualan barang tapi jualan akhlak. Yang Muhammad jual bukan hanya barang tapi pelayanan, servis yang memuaskan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Sayyidina bilang, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyuzkina. Allah akan mencintai kalian. Nih kita mulai masuk ke ASN. Allah akan mencintai kalian kalau kalian melakukan sesuatu dilakukan dengan itqon. Itqon itu profesional. Itqon itu adalah 4 sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi: sidik, amanah, patonah, tabligh. Itu itqon. Bagi seorang ASN, apa itqonnya itu yang akan menjadi penyebab Allah mencintai kita? 1, sidik, jujur, tidak ada manipulasi data, tidak ada manipulasi data, tidak ada manipulasi yang lain. Sidik, jujur, menulis apa ada, ya minimal tepat waktu ya, tentatif absen gitu kan. Sidik itu persiapan. Amanah, amanah itu terpercaya. Ketika kita diamanahi oleh pimpinan tugas ABC, melaksanakan sepenuh hati. Kenapa? Jangan menganggap Allah itu hanya melihat kita hanya di sejadah saja. Karena banyak saya melihat, Pak Bupati, ada orang yang puasanya rajin, tahajudnya rajin, tapi nilai uang rakyatnya pun banyak, Pak. Rajin, banyak itu. Orang yang duhanya tidak pernah lewat, tapi telah kalau datang ke pekerjaan itu. Seolah-olah Islam itu adalah penghambat kedisiplinan. Ini salah besar, Pak. Ini salah besar. Ketika kita sudah diamani suatu kepercayaan, kata Nabi, ayyukina, penuhi, laksanakan secara profesional. Ketiga adalah patona, cerdas. Jadi kalau memang administrasi bisa dibuat online, kenapa harus dibuat offline yang ribet? Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Nah itu patona, itu cerdas. Jadi inovatif. Bagi seorang ASN itu inovasi. Yang terakhir biar cepat, tabligh, sampaikan apa yang sesuai dengan data, dengan real. Ibu bapak hadirin sekalian, tadinya saya ingin panjang lebar, tapi sayang sudah terlalu malam ya. Jadi nanti mohon doanya Bu Bupati, kita sedang menulis buku terbaru di peringatan Maulid Nabi ini, di bulan Maulid ini. Saya dengan Basnas itu sedang menulis buku baru, judulnya Al-Amin, Jejak Bisnis Sang Rahmatan Lil Alamin. Saya cek dari kitab-kitab syirah itu, dari era dulu sampai sekarang belum ada yang mengkaji sirah nabawiyah dari sisi ekonomi ini. Dari step by step, setiap nafas, setiap fase kehidupan Nabi diisi dengan bisnisnya, strategi marketingnya, kebijakan fiskalnya Nabi ketika di Madinah seperti apa, belum ada yang menulis. Makanya kita nulis, insya Allah tergantung bahasa, tergantung Kang Adi juga. Saya telah menulis itu, sudah selesai. Kenapa? Ada puzzle yang kosong. Ketika kita bicara sirah nabawiyah itu ya bicara perang Badar, perang Uhud, betul nggak Pak? Ketika kita bicara sunnah Nabi, yang terbayang di kepala Bapak itu kalau bukan malam Jumat ya poligami. Kita lupa sunnah Nabi itu disiplin, tepat waktu, profesional dalam menjalankan tugas dan amanah itu. Ini sunnah Nabi itu Pak. Bahkan 10 hari yang lalu saya sampaikan di sini, kata Nabi, man bata qalan, siapa orang yang di malam hari tidur dengan lelah, min amali yadeh, karena dari pagi capek bekerja mencari nafkah yang halal, bata maghfuran lahu, dia tidur dengan dosa-dosanya Allah ampuni. Ketika Bapak masuk jam berapa ASN itu? Setengah 8, capek, fokus, pulang jam 4, habis sholat isya, buhar di berapa?
nyakeret nyatibra dosa diampuni Pak. Ketua MUI itu jam 3 pagi bangun mengambil air wudhu, sholat tobat, istighfar dan yang lain-lain, lalu dosanya Allah ampuni. Wajar menurut saya itu. Orang lagi tidurnya nyak beliau bangun, orang lagi dingin-dinginnya enak berselimut, beliau mengambil air wudhu, beliau sholat, beliau zikir, diampuni dosa. Wajar. Tapi kabin Pak atau kadis yang dari pagi dia profesional bekerja sebagaimana SOP yang telah ditetapkan, sorenya dia capek pulang ke rumah, selesai sholat isya buhar kerek Pak, maghfurun lahu, dosa-dosanya Allah ampuni. Nyati berat ya kerek dosa dihampura menang gaji pirang dosa dosa. Saya mikir Pak serius. Nah kita di buku agama kerja itu secara umum kita berbicara etos kerja. Nah di buku sekarang itu kita kaitkan juga dengan konteks hari ini. Bagaimana sirah Nabawi, bagaimana sunnah Nabi itu masuk bukan hanya di masjid, tapi di kampus, di pasar, di kantor, di mana-mana. Jangan menganggap bahwa Rasulullah itu hanya contoh teladan di masjid saja. Kita lupa bagaimana Nabi memberikan teladan di kantor, bagaimana Nabi memberikan pedoman. Kita belajar untuk adil, untuk fatonah, amanah di tempat kerja. Jadi Bapak, titik Bapak bekerja dengan niat yang halal, kata Nabi bahwa fi sabilillah. Teh Rosa, bukan Teh Rosa lain, Teh Rosa itu busek dah, ada deh, tak tahu yang busek dahnya ada tersaingi. Sebenarnya Mas semoga kita bekerja itu adalah ibadah. Bahkan kata Nabi Pak, tolabul halali, mencari harta yang halal itu faridatul ba'dal faridah, kewajiban setelah sholat wajib. Jadi kewajiban setelah sholat 5 waktu adalah mencari rezeki yang halal. Jangan sampai ada alasan. Sayyidina Umar bin Khattab itu Pak Doni suatu hari kunjungan kerja ke provinsi Damaskus, didampingi oleh Pangdam dia. Ba'dal Isyraq itu jam 9 setelah sholat duha. Di Masjid Damaskus itu banyak ahlul qura, ahli ibadah sedang menundukkan kepala, mirip. Lalu sang khalifah bertanya kepada gubernur, "Saya itu mah marah nama ahli ibadah, mutawakil, tarawakale, apa kata Sayyidina Umar? Bohong. Mereka itu bukan mutawakilun, tapi mutaakilun, si Allah kejo." Sayyidina Umar diusir Pak, sambil membuka sorbannya. Kata Sayyidina Umar, "Ya ahlal qura, pengersa, irfa roksak waktasi, angkat wajahmu, bekerjalah, karena langit tidak akan menurunkan bitcoin kepadamu." Jadi ibadah itu bukan penghalang etos kerja Pak. Ibadah itu jangan menjadikan kita jadi malas-malasan bekerja Pak, tidak profesional dengan alasan duha heula Pak. Duha sunat, tepat waktu masuk kantor wajib Pak. Karena kita sudah disumpah, karena kita sudah mendapatkan anggaran negara, kita disumpah, waktu kita dibeli oleh negara dari setengah 8 sampai jam 4 misalkan. Lalu kita alasan sholat duha datang setengah 9 dengan alasan abi mas soleh duha mas sunat man, tapi tepat waktu masuk jam itu wajib. Ulah dong tinggal igel Pak. Ketika Bapak menandatangani satu LPJ, itu adalah tanda tangan ibadah. Ketika Bapak ngetik, itu ibadah. Jadi semua yang kita lakukan ibadah kalau niat lillahi ta'ala. Pak Kabid, Pak Kadis, kadus ya, Pak Dandi menjaga ketenangan, Pak Kapolres, ini Pak Dandi kolonel, habis kolonel, kolot segede nenek. Ada
abdi mah ka ketua bajikan so sejebar nit kanit. Nah ketua bajikan sekanit karinita. Wah, mudah-mudahan lain waktu kita sambung kembali karena sudah terlalu malam. Jadi intinya apa? Kalau satu ban kita teladani Nabi bukan hanya di sajadah, bukan hanya di masjid, tapi mari kita teladani Rasulullah di kantor, di tempat kerja, dimanapun tugas yang telah Allah berikan kepada kita. Di sana rahmatan lil alamin itu hati. Bukan hanya contoh di masjid, tapi juga teladan di tempat kerja. Kedua, cintailah Nusantara, tempat sampai kita kepada. Itu saja ibu bapak, Pak Nanti Pak Bupati dan guru-guru saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi Taufiq Rosa. Atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari haji yang sudah kita sah gitu ya.